Hai semua, perkenalkan nama saya Rita Liu dengan NIM J1A1200071 dari kelas Regular B020. Di video kali ini akan membahas PHBS di mana judulnya itu PHBS di lingkungan sekolah atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Langsung saja masuk ke pengertian PHBS di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan memakai sabun. Air yang tidak bersih mengandung kuman bakteri penyebab penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman penyakit. Oleh karena itu, biasakanlah mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah. Bila jajan sembarangan, harus mengetahui apakah jajanan tersebut bersih, apakah jajanan tersebut bergizi, apakah jajanannya sehat dan aman. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman dan bakteri. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah dapur, sisa sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah logam, botol plastik, dan lain-lain. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga. Tujuannya supaya tubuh sehat dan bugar, tidak mudah sakit dan semangat belajar. Yang kedua, pilih olahraga yang sesuai arahan guru agar terhindar dari cedera dan hasilnya optimal. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Siswa dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizinya. Yang keenam, bebaskan dirimu dari asap rokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, batuk menahun, kelainan kehamilan, kerusakan gigi, dan lain sebagainya, serta mengakibatkan ketagihan, ketergantungan pada rokok yang tinggi. 7. Memeratas titik nyamuk. Kita dapat memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah, serta membersihkannya agar terbebas dari titik nyamuk. Yang terakhir atau yang ke-8, buang air kecil dan buang air besar di cabang sekolah. Selain memperhatikan beberapa indikator PHBS, diperlukan pula upaya-upaya penanaman perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah di tengah masa pandemi COVID-19. Di samping itu, protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 seperti yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak fisik minimal 1 meter, yang ketiga rajin mencuci tangan, yang keempat melakukan disinfeksi secara berkala. Juga termaksud dalam PHBS yang dilakukan di sekolah pada masa pandemi dan harus dilaksanakan atau dipatuhi. Munculnya sebagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah atau usia 6-10 tahun ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memperdaya siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mau serta mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Kegiatan PHBS ini juga akan mendukung program atau kegiatan pemerintah di bidang penilaian sekolah adiwiyata. Melalui penerapan PHBS di lingkungan sekolah ternyata memberikan manfaat. Yang pertama, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Sebagai peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Yang kedua, meningkatkan semangat proses belajar mengajar. Yang ketiga,
citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat. Yang keempat, meningkatkan citra pemuda di bidang pendidikan menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Penerapan PHBS di sekolah menanamkan nilai-nilai untuk ber-PHBS kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau kurikuler. Menanamkan nilai-nilai untuk ber-PHBS kepada siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa atau ekstrakurikuler. Misalnya, pemeriksaan rutin kebersihan mulai dari kuku, rambut, telinga, gigi, dan sebagainya. Bimbingan hidup bersih dan sehat melalui konseling, dan kegiatan penyuluhan latihan keterampilan dengan melibatkan peran aktif siswa, guru, dan orang tua, antara lain melalui penyuluhan kelompok, pemutaran kaset radio atau film, penempatan media poster, penyebaran leaflet, dan membuat majalah dinding. Demikianlah video tentang PHBS di lingkungan sekolah. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton video ini.